Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Jumpa kembali dalam acara renungan harian hari ini, tanggal 31 Oktober 2020. Tuhan Yesus itu ada, memperhatikan kita dan mendengarkan kita. Kita buka dengan tanda salib lebih dahulu. Kiranya Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah dengan tinggal di dalam Kristus kita miliki pengharapan. Terus sekalian, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena jemaat hidup di dalam Kristus. Jemaat yang sungguh hidup di dalam Kristus itu tak pernah jemu-jemu berdoa. Dan ini yang menjadi sukacita dari Rasul Paulus. Umat yang berdoa tanpa jemu, itu sukacitanya. Berdoa tanpa jemu menunjukkan bahwa umat sungguh berada dalam persekutuan iman yang kuat, yang diikat di dalam kasih Kristus. Ada kerekatan hubungan sama lain. Kerekatan dalam kasih Kristus itu tentulah karena pewartaan para rasul, khususnya Rasul Paulus. Dan umat sungguh menghayati pewartaan dan pengajaran Rasul Paulus. Dan hal ini yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus untuk bersyukur. Saudara, oleh karena dua jemaat, maka Rasul Paulus menjadi sangat percaya bahwa dirinya tidak akan dipermalukan oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Pertolongan Tuhan pasti akan dialami. Oleh karena dirinya dinaungi oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus Kristus. Dan karena itu, hidup dalam Kristus. Memang jemaat yang sungguh berdoa adalah jemaat yang sungguh tinggal dalam Kristus, yang hidup dinaungi oleh Roh Yesus Kristus. Itulah menjadi alasan bagi Rasul Paulus untuk berkata bahwa dirinya sungguh hidup dalam Kristus dan bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. Bagi Rasul Paulus, hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam diri kita itulah hidup yang sesungguhnya. Bahwa Kristus hidup dalam diri kita dan kita dalam Kristus. Dan hidup yang sesungguhnya seperti ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Dan memang hidup dalam dunia harus menghasilkan buah. Yesus berkata, dari buahnya kamu kenal pohonnya. Kita kenal dari buah apa yang kita hasilkan. Dan buah yang dimaksudkan adalah kebaikan, yang berasal dari hati yang mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya itu membangkitkan daya-daya roh. Daya-daya roh ini merupakan kekuatan manusia, menjadi kekuatan manusia untuk menghadapi namanya kekuatan kedagingan. Hidup dalam Kristus dan bersama Kristus menjadikan jemaat manusia hidup dalam roh. Dan hidup dalam roh inilah membuat manusia tidak ditundukkan oleh kuasa kedagingan. Kuasa kedagingan itu melemahkan manusia, menghancurkan ikatan antara manusia, melekat manusia dalam dirinya sendiri, dan membuat manusia kehilangan daya rohani. Dan daya rohani ini penting untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Kalau tanpa daya rohani, maka manusia jatuh dalam keputusasaan. Hidup di dalam Kristus sebaliknya membuat manusia memiliki kemampuan dalam berhadapan dengan kekuatan kedagingan. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengapa dikatakan dia lebih suka berada tinggal dalam dunia ini? Bukan karena dia mencintai dunia ini, melainkan bahwa dia menyadari akan panggilan tugasnya, yaitu hidup bersama jemaat dan menghadapi mereka, menghidupi mereka dengan iman, menghidupi jemaat dengan iman. Dengan menyadari tugasnya untuk membina umat, Rasul Paulus menunjukkan bahwa keinginannya agar umat sungguh menampilkan kemegahan Kristus dalam kehidupan mereka. Harapan untuk menampilkan kemegahan Kristus terus menjadi kekuatan. Umat seharusnya demikian, yaitu umat yang sadari panggilan Kristus dalam diri sendiri. Kesadaran diri ini
membangkitkan daya-daya rohani untuk tidak pernah mau tunduk kepada tarikan dunia yang membinasakan. Daya-daya rohani sungguh membangkitkan kesanggupan untuk berharap akan kuasa Kristus yang menuntun umat. Kuasa Kristus yang menaklukkan kuasa kematian dengan kebangkitannya, maka kuasa dan kuasa inilah yang harus nyata dalam kehidupan umat, yaitu umat yang sungguh berdoa karena percaya akan kekuatan kebangkitan Kristus. Amin. Saudara Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dan semoga Tuhan sungguh memberkati kita sepanjang hari ini dalam usaha kita. Saya Presiden Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sungguh Minasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin.